Shalom, selamat sore semua. Kalau ukuran tentara, saudara semua ini lebih hebat dari MPKAD, dari Kopassus. Karena cuma sehari pengumuman bisa datang segini banyak. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, kepada Pak Simon. Pak Simon mana? Loh, kok nggak ada? Pak Simon, ayo ke sini. Mana sama Ibu Simon? Ayo. Ya, tepuk tangan buat keluarga Simon Purnama ini mengundang kita. Nah, bagi yang di rumah mengikuti, ini apa? Ini rumah makan Purnama yang terkenal dan satu-satunya di Subang. Jadi kapanpun saudara mau Subang, nah ada yang dari Amerika, dari Eropa juga. Tadi tanya saya, mana Subang? Nah dulu ilmu bukunya nggak lulus. Subang itu di Jawa Barat. Baik ya, pasti mana duduk dong? Ya, kepada semua rekan-rekan pendeta, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan bersama keluarga maupun sendiri, satu anugerah Tuhan kalau saudara-saudara boleh hadir untuk belajar bersama-sama. Rombongan dari Roger, kamu dari daerah mana? Ya dari daerah mana di Bandungnya? Dari Bandung Kota. Bandung kotanya, ya dari Bandung juga ada dari Jakarta. Baik, semua dapat tempat duduk. Ayo pengen duduk, jangan jalan-jalan. Ayo semuanya duduk. Udah kumpul di situ. Baik, Pak Seminya mana? Oh, siap ya? Ya. Saya tanya dulu. Tema kita kumpul ini apa? Temanya apa? Tadi kasih selebaran. Melangkah dengan iman. Ya, di tahun 2019. Tema yang menantang dan tema yang menarik. Kita akan bagi-bagi. Mumpung hari ini belum selesai bulan Januari. Jadi masih ada 11 bulan, sehari lagi tahun ini disediakan Tuhan. Nah, supaya langkah kita tidak salah, maka izinkan di hari kedua terakhir bulan pertama ini Roh Kudus hadir mengoreksi, membetulkan kita. Kan ada yang ngamen? Tahu nggak, orang yang paling sombong itu orang yang nggak mau dikoreksi kalau dia salah. Betul? Nah, maka itu tema kita melangkah dalam iman di tahun 2019. Nah, supaya kita nggak salah dalam melangkah. Oke. Kedua, apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata iman? Cepat. Awas kalau sampai apalagi yang betul bisa jawab iman itu apa? Awas itu. Mendengar kata iman, muncul apa di benak kita? Ayo kita buka supaya koreksi Roh Kudus, ya pembetulan Roh Kudus atas hidup kita tentang iman itu berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, mendengar kata iman. 5 orang jawab. Mendengar kata iman apa? Percaya. Percaya, jangan bimbang, kurang tepat. Ayo, mendengar kata iman. Taat, bukan. Yakin, bukan juga. Oke, saya persempit. Kalau iman ini satu-satunya sarana, ya, iman ini adalah satu-satunya sarana untuk kita bisa mengenal Bapa di surga. Oke, saya tolong dulu. Ayo kita baca ayat ini. Ibrani 11 ayat 6. Bukan ayat 1, ayat 6. Apa yang Tuhan katakan tentang iman? Ya, sudah 3 orang jawab, saya tunggu 2 lagi. Nah, mudah-mudahan setelah kita baca ayat ini jawabannya bisa tepat. Udah, Ibrani 11 ayat 6. Mari kita baca sama-sama yang bawa Alkitab. Ayo baca. Udah, 1, 2, 3. Ulang, gak serentak, ayo serentak. 1, 2, 3. Nah, stop. Berarti selama ini kita salah tentang iman. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang bagaimana?
bisa berkenan kepada Tuhan. Lanjutkan, 1, 2, 3. Sebab sebab tanpa iman kita nggak bisa berpaling, nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maafkan saya kalau ada yang nggak suka kalimat ini, tapi kita harus belajar karena kita datang supaya Roh Kudus mengkoreksi kita. Amin. 90% lebih khotbah gereja tentang iman itu pasti seputaran berkat, materi, kesembuhan, dapat rumah, dapat mobil, dapat jodoh. Maaf, iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, itu salah. Setelah kita membaca Ibrani 11 ayat 6, sama sekali iman yang Tuhan berikan kepada kita itu nggak ada hubungan dengan kesembuhan, dengan mujizat, dengan berkat, dengan rumah, menikah, dan sebagainya. Nah, kita harus melihat ini. Kalau gitu iman itu apa? Maka itu tadi saya katakan sarana. Seperti tadi, Subang tidak ada lapangan terbang, nggak ada bandara. Stasiun ada nggak? Kasihan juga ini, bandara tidak ada, stasiun nggak ada. Maaf sih. Nah, kami yang dari Bandung, tadi pagi kami bertiga dari Semarang. Sarananya pakai pesawat ke Bandung. Dari Bandung kami pakai ada 2 mobil yang sama-sama. Tahu nggak kata sarana? Nah, mulai hari ini dengan tema melangkah dengan di dalam dengan temanya melangkah dalam iman di tahun 2019, ubah konsep kita bahwa iman itu mujizat, kesembuhan, berkat, materi, dapat rumah, dapat duit, dapat mobil, dapat jodoh. Stop. Itu semuanya salah. Saya tanya dulu kepada ibu bapak, saudara-saudara, supaya yakin. Dengarkan pertanyaan ini, dan kalau setuju jawab yang kencang. Dengar. Siapa yang percaya kalau hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, hidup kita ini benar, taat, lurus, mengikuti perintah Tuhan 100%, tanpa doa minta ini minta itu, otomatis Tuhan memberi. Jawab iya atau tidak? Loh, yang lain sebelah sini kok diam saja? Iya atau tidak? Nah, maaf, kalau begitu orang Kristen yang kebanyakan doa minta terus, jawabannya apa? Berarti hidupnya sedang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka itu dia ketakutan kekurangan. Loh, kok nggak amin? Loh, iya atau tidak? Loh, saya tanya. Ingat tuh, tema kita ini luar biasa. Melangkah di dalam iman di tahun 2019. Sungguh, saudara, kalau hidup kita benar, hidup kita taat, hidup kita nurut, enggak usah banyak minta ini minta itu. Selalu mengingatkan Tuhan tentang kebutuhan kekurangan kita, enggak perlu. Setuju nggak saya ngomong ini? Ya sudah, maka itu jangan banyak-banyak berdoa. Loh, kan pemazmur menulis, sebelum kamu bicara apa-apa, Tuhan sudah tahu. Ayo, kalau digabungkan dengan ayat itu, betapa salahnya ketika gereja menekankan tidak ada doa, tidak ada mujizat, kurang berdoa, kurang berkat. Salah. Yang betul adalah tidak taat, itu tidak ada berkat.
Di dalam ketaatan otomatis ada tanpa kita minta. Ingat kisah Lukas 5. Kebetulan yang punya restoran bernama Pak Simon. Ingat kisah Lukas 5, ada orang namanya Simon. Loh, saya tanya, ingat gak? Hari itu Tuhan butuh fasilitas. Ini menarik sekali. Dan di pinggir danau ada 2 perahu. Masih ingat? Loh, saya tanya, ingat gak? Oke, enggak, ada yang gak ingat, diam aja. Coba buka Lukas 5 ayat 1 dan 2 dulu. Lukas 5 ayat 1 dan 2. Ayo kita belajar. Lukas 5 ayat 1 dan 2. Maaf ya saudara, saya harus ngomong. Yang merusak firman Tuhan dan yang merusak ketuhanan Tuhan kita, yaitu khotbah-khotbah yang salah tentang iman, itu merusak semua. Maaf, saya harus ngomong. Mudah, kita baca Lukas 5 ayat 1. 1, 2, 3. Ya, mana suara yang lain? Bawa kita, tolong baca. Ngapain setelah itu? Lanjut. Nah, perhatikan. Ayo kita bayangkan situasi hari itu dengan situasi kita di rumah makan Purnama di Subang ini. Dengar. Tuhan Yesus berdiri dengan sedikit atau banyak orang? Banyak. Bagaimana situasi berdirinya di pinggir danau? Betul tidak? Nah, ayo kita mikir. Supaya orang banyak yang ingin mendengarkan Tuhan Yesus mengajar bisa mendengarkan dia, dan zaman itu belum ada listrik sehingga nggak ada speaker dan loudspeaker, sound system tidak ada, betul tidak? Nah, sekarang bayangkan bagaimana satu-satunya cara supaya orang banyak bisa dengar Tuhan Yesus mengajar, maka Tuhan Yesus harus bagaimana dan kemana? Ayo cepat. Jangan bilang naik perahu dulu, kecepatan. Sebelum naik perahu, dia harus mundur, betul, menjauhi orang banyak. Nah, ini masalahnya. Mereka di pantai. Mungkin nggak kalau dibalik mereka di pantai, Yesus naik ke bukit? Jawab, mungkin nggak? Kenapa tidak? Nah, berarti saudara nggak pernah bayangkan. Maka itu kalau baca Alkitab, minta Roh Kudus kita dibawa ke suasana itu. Ketika saya tanya banyak orang, jawabannya sama. Ya, Yesus naik ke bukit. Mikir bagaimana duduk yang landai dari atas, terus orangnya ngadep ke atas, kan bergelap semua. Loh, kok nggak ngerti? Betul tidak? Jawab iya atau tidak? Maka Yesus harus kemana? Dia turun ke pantai. Nggak mungkin dia naik ke bukit, betul? Nah, untuk naik ke pantai, untuk dia menuju ke air, walaupun dia pernah jalan di atas air, mungkin nggak dia berdiri khotbah di atas air. Mungkin tidak. Capek. Nyoba, ayo. Maka itu Tuhan Yesus perlu fasilitas. Jangan bilang perahu duluan, kecepatan. Ini mau ngajak pulang aja. Belajar. Makan sudah banyak. Ini enaknya kalau kebaktian di rumah makannya Pak Simon, ada makan. Dengar ya. Jadi jangan bilang perahunya dulu. Tuhan Yesus perlu apa? Fasilitas. Nah, ini yang luar biasa. Fasilitas yang ada saat itu adalah perahu. Betul? Nggak ada yang lain. Kalau ada dermaga, nggak perlu perahu, dia berdiri di dermaga. Nah, sekarang ada berapa perahu? 2. Lucu atau salah kalau Tuhan Yesus pakai dua-duanya? Lucu atau salah? Lucu dan salah. Lucunya berarti dia kakinya 2 dong, di kiri kanan perahu.
Betul nggak? Salahnya ngapain pakai dua-dua? Orang rakus gitu. Berarti dia harus apa? Ya di belakang jangan ngomong-ngomong sendiri ya. Halo, halo. Shh. Kenapa Pen? Ayo. Berarti dia harus apa? Milih. Sekarang dengar ya. Saya ingin berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Saya ingin berbagi. Pertanyaannya, kalau Yesus seperti kita, kriteria milih perahu yang apa? Cepat. Besar. Ngapain besar-besar, orangnya satu kok. Nah, sudah kelihatan rakusnya itu. Maaf. Besar, nggak apa-apa. Apalagi bagus. Ya, itulah sifat manusia. Apalagi aman. Masa Yesus perlu aman? Dia punya kuasa. Oke, nggak apa-apa. Dua lagi. Apa kalau kira-kira kita Yesus, kriteria milih perahu apa? Besar, bagus, aman. Dua lagi cepat. Apa? Kuat. Ya pasti kuat. Kalau perahu itu nggak kuat, nggak pasti sudah tenggelam. Nggak ada di situ. Nggak apa-apa. Ini tolong ya para rekan-rekan gembala. Kalau kita kuat banget ya, hidupkan kisah itu. Setuju? Supaya yang dengar ikut merasakan suasana itu. Satu lagi, cepat. Nggak perlu, perutnya nggak jalan. Ini salah lagi, ngapain cepat mau kemana? Maaf ya, jangan mengejek orang yang jawab, karena lebih dihargai yang berani jawab daripada diem saja. Betul? Semuanya salah. Dengar, para Tuhan khususnya dan saudara yang mendengar, saya itu kagum kepada Tuhan Yesus. Ternyata kriteria persyaratan yang menyebabkan Yesus memilih, dia mengutamakan orangnya, pemiliknya. Sebab perahu fasilitas itu bisa rusak, tapi Tuhan dalam merencanakan kerajaannya nyata di bumi, dia perlu orang. Katakan amin. Perhatikan hamba-hamba Tuhan, apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus, jangan pernah sibuk dengan fasilitasnya, sibuk dengan orangnya. Tadi pagi kami bertiga, saya, Steve, angkat tangan Steve, yang pernah kesaksi izin 6 bulan yang lalu Fitri. Nah, saya mereka dua nggak tanya, saya tunggu pertanyaan mereka. Kami keluar dari hotel di Semarang, dijemput oleh seorang sopir. Dia apa? Grab atau apa? Gokar. Namanya Hanif. Hanif itu Kristen atau Buddha atau Islam? Islam. Nah, saya nggak kenal dia sebelum satu peristiwa. Dari apa ya kita berangkat ke Kudus itu dari Semarang? Minggu. Senin pagi. Enggak, betul Minggu. Nah, Minggu malam kami dari Jogja sampai di Semarang. Nah, karena hotel yang satu nggak ada kamar lagi, maka saya dengan anak saya lain pindah ke hotel yang satu lagi. Nah, ketika kami mau pindah, ada anak saya di Semarang menyebut enggak, saya mau naik kendaraan umum supaya sopirnya bisa saya berkati. Ketika ngambil taksi, dapat sopir ini namanya Hanif. Begitu saya masuk ke mobilnya, Roh Kudus langsung ngomong sesuatu. Hanif ini kaget. Sampai dia itu tanya, nggak mungkin, pasti bapak ada yang kenal teman saya. Hanif, coba ingat-ingat temanmu yang mana kenal saya. Saya baru kenal kamu hari ini. Itu Minggu malam. Nah, jarak hotel yang satu dengan hotel yang saya mau tinggal, itu naik Grabnya, mobilnya ternyata nggak sampai 5 menit. Saya pikir jauh. Loh, kok sudah nyampe? Waduh, kesempatan ngomong nggak ada. Ya udah, saya ajak dia, kamu mau tunggu nggak atau ngopi-ngopi? Nggak Pak, target saya ini belum tercapai. Akhirnya saya kasih dia lebih. Dia kaget. Saya kasih 200% lebih dari harga yang saya harus bayar. Dia kaget.
Nah, tapi itu cara saya untuk narik dia. Nah, saya tuh mikir, gimana bisa ketemu dia lagi, karena hati yang mulai terbuka dengan Injil. Nah, karena tadi pagi kami berangkat pagi-pagi, pesawat kami jam 6. Nah, kami berangkat bertiga dari hotel. Saya telepon kemarinnya. Dia manggil saya, Papa, nih jemput Papa ya. Jam berapa? Saya tulisnya 4.30. Sore enggak pagi. Nah, tadi pagi saya ngomong lagi, kesempatan sebentar itu. Dia bilang sepanjang hari dia WA saya cerita tentang hidupnya semua. Jadi buat saya bukan mobil apa, sopirnya ini siapa. Enggak ada yang amin. Mengerjakan apa saja selalu mikir orangnya ini, orang. Sayang Lukas tidak menyebut perahu 1 milik siapa. Jelas bukan milik Pak Simon Purnama. Nah, mungkin 2 nama Simon ada di situ bareng-bareng. Maaf ya, kongkong saya pakai. Ngerti? Tolong rekan-rekan hamba Tuhan. Sama seperti ketika di Lukas 7, masih ingat Tuhan Yesus diundang makan malam oleh siapa? Ayat 36 itu loh. Ayo, Tuhan Yesus diundang makan oleh siapa? Orang Farisi. Kok namanya Simon juga di Lukas 7. Nah, dengarkan. Buat Tuhan Yesus bukan mumpung makan gratis, bukan. Betul? Lalu ada apa? Ingat gak kisahnya? Kenapa Tuhan Yesus mau memenuhi undangan Simon, orang Farisi, untuk makan malam di rumahnya? Ingat ada siapa yang datang mengurapi kaki Yesus sambil menangis? Ada orang yang perlu dia malam itu. Karena ini yang kita harus belajar. Apa saja yang kita buat, efeknya, dampaknya harus ada orang yang dijamah oleh kasih Tuhan. Bukan jadi Kristen. Stop, jangan mikir itu. Betul? Nah, kembali ke Simon. Setelah dia selesai berbicara, nah tolong ya rekan-rekan pendeta, saya ingin berbagi apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Saya itu berkali-kali jengkel dengan Lukas. Dalam hal apa saya jengkel dengan dia? Kalau saudara baca, hampir 90% Lukas itu nulisnya jengkel. Contohnya salah satu. Kan dikatakan orang banyak ingin mendengar Yesus ngajar. Betul atau tidak? Nah, ini yang gak pernah Lukas tulis. Dia ngajar apa? Pertama saya jengkel, Lukas, saya ini pendeta Lukas. Saya itu pengen belajar Yesus ngajar apa. Tapi kenapa kamu gak pernah nulis? Yang Lukas tulis selalu perbuatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Iya atau tidak? Kalau saudara baca kisah perwira di Kapernaum, ada ayat, setelah dia mengajar, dia meninggalkan Kapernaum. Itu 90% lebih. Akhirnya saya bertobat sebab saya salah konsep. Artinya, maaf ya, para pengkhotbah, kurangi khotbah, lebih baik banyak bertindak. Oh enggak, amin. Amin. Kurangi. Karena yang di luar kita tidak butuh khotbah kita, mereka butuh perbuatan kasih Tuhan lewat kita. Itu yang Lukas lakukan, luar biasa. Lanjut. Kan yang ditulis dia ngajar apa? Langsung setelah dia mengajar, loh, dia ngomong kepada Simon, kamu cari ikan lagi. Saya ingat. Nah, saya ingin dia berbagi kisah yang luar biasa. Siapa pernah mikir dari mana dan bagaimana? Pak, ada yang cari mobilnya siapa Pak? Nomor berapa? Ayo, mobil siapa? Oh, sudah langsung. Ada 2, satunya Nissan warna apa? 16 di 1. Ayo, mobil siapa? Kalau enggak kita lelang aja hari ini. Ada?
Yang punya lisan 16? Oh ada. Oke. Udah Pak ya, gak ada lagi. Tolong rekan-rekan pendeta, kalau khotbah jangan kaku, lihat situasi. Begitu saya lihat tukang parkir masuk, pasti ada mobil ngalangi. Ya harus tahu situasi itu. Jangan ngomong. Saya kembali lagi. Ayo, siapa pernah kepikir bagaimana Tuhan Yesus kok bisa tahu pemilik perahu ini nggak dapat ikan? Ayo, siapa pernah mikir? Ini luar biasa loh sekarang. Ayo, siapa mikir? Ayo, saya ini aja diskusi, sudah diam saja. Jalannya kotor, kosong. Salah, mereka nyuci jalannya kok. Terus begitu Injil Lukas. Kenapa? Perahunya kosong. Memang kosong. Oke, hampir betul Pak Simon. Kenapa? Karena pemiliknya lagi ada di situ lagi. Iya, karena pemilik di situ. Oke, begini. Karena serupanya jarak di laut. Karena semua orang yang pakai perahu, kalau ada bekas ikan banyak, satu pasti baunya anyir. Betul. Kedua pasti perahu itu kotor, bukan kosong, ya kotor. Ternyata itu bersih, nggak bau anyir. Tuhan Yesus ampuni kami kalau ada di antara kami yang masih khawatir dalam melayani pekerjaanmu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat tahu berterima kasih. Oh enggak, amin. Amin. Betul? Maka itu ketika dia mengembalikan, ternyata dia nggak cuma ngomong, Simon, makasih ya, saya pinjam perahu. Nah, lanjutkan. Kalau Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak tahu, yang hanya tahu berterima kasih, ternyata tidak. Dia tahu balas budi. Ini yang luar biasa. Betul tidak? Setelah dia pakai fasilitasnya Simon, dia nggak cuma ngomong, "Mon, terima kasih ya," terus dia pergi. Tidak. Dia ngapain? Ayo, dia ngapain? Dia berkati. Dia tahu ini keluarga ini bakal kelaparan hari ini karena nggak dapat apa. Maka itu sebelum dia turun mengembalikan perahunya, dia berkata, "Simon, tebarkan jalan." Masih ingat ya? Nah, tolong, barang siapa berkata melayani Tuhan dan masih terus khawatir soal masalah perut dan lain-lain, bertobat. Tuhan Yesus yang memanggil kita sebagai rekan sekerjanya adalah pribadi yang gak cuma tahu berterima kasih, tapi dia tahu apa yang kita perlukan dalam hidup. Saya tanya, siapa yang pernah baca lengkap kisah itu? Adakah Simon ngomong sesuatu kepada Tuhan Yesus tentang kebutuhannya hari itu? Jawab, ya sudah. Jangan pernah ngomong apa yang kita butuhkan kepada orang. Oh, enggak ada yang amin. Jangan pernah kita ngomong kebutuhan kita kepada orang. Biar Tuhan yang menggerakkan. Itu akan luar biasa. Ini hebat sekali. Maka itu saya ulangi lagi. Iman adalah sarana untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, bukan sarana, maaf, untuk kita merampok surga dalam nama Yesus. Betul nggak saya ngomong? Banyak khotbah-khotbah tentang iman, tapi isinya merampok surga bisa-bisa. Tadi pagi masih diskusi dengan suami istri tentang perpuluhan. Maaf, 90% lebih orang Kristen mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan karena dua motivasi yang sangat salah dan memalukan. Satu, supaya dapat berkat. Dua, karena takut terkutuk. Ini motivasi yang sangat salah. Jangan pernah mengembalikan perpuluhan yang milik Tuhan, katanya, karena motivasinya supaya aku dapat berkat lebih. Aduh, aku takut salah nanti.
Kok terkutuk di mana? Jawab. Siapa yang percaya Tuhan kita nggak pernah bisa kita suap dengan apa saja? Lo jawab. Enggak. Maka itu jangan berkata kita diberkati karena kita rajin memberi perpuluhan. Salah. Sangat salah. Berkat selalu mengikuti ketaatan, katakan amin. Bukan karena perbuatan yang lain-lain, tidak. Ini penting sekali. Jelas ya? Jadi hari itu Simon gak cuma dapat berkat, tapi panggilan surga nyata. Mulai hari ini aku jadikan kamu penjala manusia. Ini yang luar biasa. Dan itu digenapi di hari Pentakosta yang pertama. Hari itu dia khotbah sekali, 3.000 orang bertobat. Ada banyak pendeta khotbah 3.000 kali, belum tentu satu pun orang bertobat. Maaf saya ngomong. Maka itu kita harus melihat konsep ini. Jelas, iman bukan untuk merampok surga, maaf. Tapi iman itu supaya kita berkenan kepada Tuhan. Oke, ulangi lagi. Ibrani 11 ayat 6. Ayo supaya kita nggak lupa. Ibrani 11 ayat yang ke-6 kita baca lagi, saudara, supaya kita ingat. Yang kuat ya, belum ya. Ibrani 11 ayat 6. Semua bahasa kita bersuara. 1, 2, 3. Tidak mungkin berkenan. Terus, barang siapa berpaling kepada Bapa di surga, harus percaya bahwa Tuhan ada. Terus, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan memberi upah kepada orang yang rajin memberi perpuluhan, bukan memberi upah kepada orang yang rajin doa pagi. Tidak. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan dibolak-balikin. Maka itu bukan karena kita rajin doa pagi kita diberkati, bukan karena kita rajin ini rajin itu maka upah didapat. Tidak. Tapi karena beriman dan sungguh-sungguh hati mencari Dia. Beda, saudara. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita sungguh-sungguh itu benar di hadapan Dia, nggak perlu banyak ngomong, berdoa. Kita lihat. Saya mau buktinya lagi sebelum kita lanjut. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Ayo kita lihat. Hari ini hidup kita berkenan karena kita beriman. Ya, iman yang bagaimana nanti kita lihat. Udah? Matius 6:31. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan bertanya, apakah yang akan kami makan? Makan? Apakah yang akan kami minum? Minum? Apa yang akan kami pakai? Habis ayat 31. Oke. Ayat 32. Pelan-pelan kalimat pertama. Stop. Semua itu apa? Bukan. Mundur lagi. Semua itu makan, minum, pakai. Ada di ayat 31. Semua itu makan, minum, pakai. Siapa yang cari? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Apa kata lain bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan? Orang nggak percaya. Betul? Nah, pertanyaannya, saudara kenal Tuhan nggak? Loh, kok tertawa? Betul? Yakin? Nah, kalau saudara yakin, perlu ikut cari nggak hal-hal itu tadi? Loh, kok cuma satu yang jawab? Perlu ikut cari nggak? Tidak. Yang mencari hal-hal itu hanya yang tidak mengenal Tuhan. Betul tidak?
Maka itu harus berubah iman kita mulai hari ini. Apa jaminannya kalau kita mengenal Bapa di surga dan tidak perlu minta? Jaminannya ada di kalimat berikut. 1, 2, 3. Akan tetapi terus. Nah, stop dulu. Ini jadi masalah. Saya yakin seyakin-yakinnya Bapa saya ada di surga. Nah, bapakmu di mana? Sungguh cuma satu kriteria. Kalau Bapa saudara dan Bapa saya di surga, kita nggak perlu minta-minta lagi. Kok nggak berani amin? Karena kita mengenal Dia. Yang minta-minta siapa? Yang tidak mengenal Dia. Maka itu di awal tahun ini ubah isi doa kita. Amin. Kenapa? Ini akan tetapi teruskan Bapamu yang di surga tahu. Stop. Ya kalau baca yang tegas tahu. Jangan bilang tahu lain. Tahu. Apa yang Dia tahu? Ayo, kata kamu ganti aku. Bapa yang di surga tahu bahwa aku memerlukan. Ya semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Nah kalau Bapa kita tahu bahwa kita memerlukan, itu artinya kita harus minta atau diam? Minta gimana toh Bu? Bu kenceng salah lagi ya. Enggak, jangan minta lagi loh, karena Dia tahu. Amin. Jawab lagi. Jadi kita perlu minta tidak? Tidak. Saya berikan ilustrasi contoh hidup yang sejati. Waktu anak-anak kita panas sedikit, mungkin baru 36,5 ukurannya. Yang panik siapa? Ayo yang panik siapa? Cepat. Orang tuanya. Anaknya main-main. Betul tidak? Nah itu Matius 6:32. Luar biasa. Anak kita bajunya robek, entah bagian kantongnya atau lehernya atau roknya. Yang bingung siapa? Orang tuanya. Anaknya cuek. Apalagi baju yang cocok dia pakai, sampai robek-robek dia tetap pakai. Betul nggak? Anak-anak kan begitu, bukan? Yang bingung kita. Mulai hari ini dan selanjutnya, jangan sering minta-minta dan merampok surga dalam nama Yesus. Lalu doa kita apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Doa-doa kita habiskan waktu kita untuk mendoakan orang-orang lain. Yang aman cuma sebelah sini, yang sini ngapain? Awas ya. Kenapa Pak? Di rumah aja. Karena betul tidak ini? Ini luar biasa. Jadi yang Papa sediakan, Dia tahu. Saya persingkat untuk ayat 32. Sampai suatu hari tiba-tiba timbul pengenalan saya kepada Papa di surga begini. Seandainya isi Alkitab cuma satu ayat saja, yaitu Matius 6 ayat 32, buat saya cukup. Akan tetapi Papaku yang di surga tahu bahwa aku membutuhkan semua. Betul tidak? Cukup nggak satu ayat ini saja? Jawab. Nggak usah, nggak apa-apa. Endra ambilin gelas Papa ini. Nggak usah, terima kasih. Udah, ya ini. Terima kasih. Makasih Jimmy. Betul nggak saya berkata? Seandainya isi kitab suci cuma satu ayat ini saja, yang isinya akan tetapi Bapakku yang di surga tahu bahwa aku membutuhkan semuanya, buat saya cukup.
Betul? Maka itu saya ulang lagi, stop. Doanya minta. Ya tapi kan ada janji, mintalah. Wih keren. Maka kita akan beri, carilah, maka kita akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan. Nah, itu bukan untuk kita ternyata. Kok salah lagi? Buka Lukas 11 ayat 9. Ayo lihat Lukas 11 ayat 9 supaya hari ini berubah. Konsep iman itu jangan hanya merampok surga. Apa bunyinya Lukas 11 ayat 9? Ulangi. Satu, serentak. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Betul ini ngomong Tuhan Yesus? Betul. Tapi kita nggak pernah perhatikan kalimat pertama. Apa isi kalimat pertama? Oleh karena itu. Ayo kita bongkar. Kalau kalimat panjang didahului kalimat pendek, oleh karena itu. Artinya apa? Kalimat oleh karena itu. Ada suatu sebelumnya. Nah ini yang pendeta-pendeta nggak pernah teliti. Oleh karena apa? Kita mendapat jaminan, minta diberi, cari mendapat, ketuk pintu dibuka. Kita nggak pernah bongkar oleh karena apa. Maka itu kita jadi perampok surga. Maafkan saya. Ternyata oleh karena itu ada di ayat 5. Ayo lihat ayat 5. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada kita, murid-muridnya apa? Jika. Nah, kata jika menunjukkan apa? Contoh kasusnya. Nah, oleh karena itu dimulai dari kata jika. Jika apa? Seorang di antara kita, saya ganti ya. Ngapain? Pada tengah malam kita ya, muridnya kemana? Pergi ke rumah seorang sahabatnya. Ngapain? Dan berkata kepadanya, cepat. Ya, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nah, kebetulan kita di rumah makan yang terkenal di Subang. Saya nggak tahu Subang ini kota besar yang sebelumnya dan sesudahnya itu apa? Saya coba tanya, mana Subang? Subang ini anggap aja tengah-tengah ini. Purwakarta. Terus ujungnya ke sana Pamanukan. Mana? Cepetan jawab, saya nggak tahu ini. Ya, Purwakarta. Jangan Jator, kota kecil, yang besar maksudnya. Ini lintasan, perlintasan. Lembang, oke. Jadi Purwakarta kalau ke Lembang lewat Subang. Oke, nah, renungkan. Jika ada seorang di antara kami tengah malam, jangan lupa, pergi ke rumah sahabatnya dan berkata, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi siapa yang pinjam? Kita. Lu kan kita toh contohnya. Kenapa? Ayat 6. 1, 2, 3. Sebab. Nah stop. Sudah jika sebab. Jadi menunjukkan apa? Jawaban ada jika tadi. Sebab. Teruskan. Seorang sahabatku. Nah, perjalanan dari Purwakarta ke Lembang, singgah di rumahku, singgah di Subang. Tapi, nah kita nggak punya apa-apa. Orang ini sahabat kita ini lapar. Terus, tidak punya apa-apa untuk didamkan. Ayat 6 selesai. Selesai kok ada lagi ayat 6.
Selesai. Jadi tengah malam kita juga sudah tidur, tahu-tahu ada sahabat kita rombongan mau ke Lembang. Sampai di Subang anak-anaknya kelaparan, dan mereka tahu di Subang mereka punya sahabat, yaitu salah satu di antara kita. Begitu mereka sampai rumah kita, aduh, pas lagi nggak punya apa-apa. Nah, karena kita kenal Pak Simon Purnama, yang pasti ada makanan di sini. Walaupun saya tutup, ngerti nggak maksudnya? Maka siapa yang cari Pak Simon? Bukan pegawainya. Siapa yang cari? Bukan kita. Nah, kita yang ketahuan orang tadi dulu. Lupa nggak? Betul? Begitu saudara, kamu tunggu di sini ya. Saya ke rumahnya Pak Simon untuk pinjam 3 roti. Ini yang luar biasa. Ayat 8. 7 ya? 7. Maaf, 7. 1, 2, 3. Masakan Pak Simon. Ya, yang cuma kan Pak Simon. Pak Simon ngomong apa? Nah, jangan mengganggu aku. Terus pintu saya tutup. Apalagi? Nah, sudah tidur, jangan ganggu. Ya, tengah malam kan keterlaluan ketok rumah yang punya roti, ngerti? Udah habis belum ayat 7? Belum. Terus aku nggak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Jadi siapa yang punya masalah? Bukan. Yang nunggu di rumah kita itu yang kelaparan. Kok kita lagi? Kita nggak punya masalah. Rumah itu nggak teliti begini nih kalau baca Alkitab. Bukan iman, salah. Ini nggak perlu iman. Mau kenal Pak Simon ngapain pakai iman? Nah, konsep yang salah lagi. Datang kepada Tuhan yang kita tahu Dia punya segala-galanya, itu nggak perlu iman. Iman hanya untuk supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Jangan. Nah, kalau kita sudah kenal Pak Simon, perlu iman nggak? Tidak, minta saja. Sudah kenal. Nah, betul? Habis ayat 7, ayat 8. Ayo, 1, 2, 3. Aku berkata. Nah, ayat 8 ini penjelasan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Sekalipun ia tidak mau bangun. Siapa yang nggak mau bangun? Pak Simon. Oke, terus? Dan memberikannya kepada kita. Kita loh yang mencari. Wah, lupa lagi ini gimana sih? Sesuai bacaannya. Kenapa? Sesuai dengan bacaan di sininya. Apa? Sesuai dengan bacaannya. Nah, enggak. Saya kalau ngajar, tolong para pendeta, kalau membacakan untuk orang lain, langsung ganti. Kata ganti pertama untuk kita. Kalau enggak ngerti-ngerti. Ya ini contohnya. Enggak ngerti-ngerti karena kita tidak menempatkan diri kita di peristiwa itu. Selalu orang lain, kamu. Maka itu kita nggak pinter-pinter. Betul tidak? Coba jujur, sudah berapa ratus kali para pendeta khotbah ayat ini. Maaf saya berkata, karena tidak menempatkan diri di kisah itu, selalu mikir orang lain, jadi bukan urusanku. Ini salah. Jadi ketika Pak Simon ngotot tidak mau bangun, terus kitanya bagaimana? Baca. Kitanya bagaimana? Loh, ayat jangan lihat saya. Dikatakan oleh Yesus, kita bagaimana di sini? Ulang. Ayat 8. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu. Terus Pak Simon, jangan bilang iya. Pak Simon tidak mau bangun dan memberikan yang aku minta 3 roti pinjam. Terus karena kita adalah sahabatnya. karena kita bagaimana adalah sahabatnya. Terus
Nah, sikap siapa? Bukan Pak Simon, lain lagi. Sikap kita. Ingat, yang punya sahabat sedang bertamu di rumah. Sahabat kita ngapain? Kelaparan, jangan lupa itu. Saudara catat, ini firman yang saya diubah total sampai hari ini. Dengar. Karena sikapnya yang tidak malu. Sikap siapa kepada siapa? Tidak malu. Sikap kita kepada Pak Simon tidak malu. Maka yang kalah siapa? Kok kita? Bukan. Yang kalah Pak Simon. Akhirnya Pak Simon bagaimana? Bangun juga. Roh Kudus ajari kami untuk punya pengertian yang benar dengan firman Tuhan. Setelah Pak Simonnya bangun, kita dapat pinjaman 3 roti. Baru ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah. Maka kita, jangan kamu lagi, aku akan diberi. Carilah maka aku akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibuka. Jadi janji itu untuk siapa? Entar. Berarti sudah 1 jam. Kok cukup benar? Cek. Belum. Berarti kamu tadi mulainya enggak dari situ. Udah? Udah belum? Maaf saudara. Jadi janji Lukas 11 ayat 9 itu untuk siapa? Ayo mikir. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Itu untuk siapa? Untuk orang lain lewat kita. Betul tidak? Itu kan untuk keperluan kita. Maka itu saya mau balik ke kebenaran. Kenapa? Bapak Foni ada sesuatu? Oh, dengar ya, ini penting sekali. Selama ini kita sangat tidak tahu malu. Betul? Kenapa kita sangat tidak tahu malu? Karena iman kita merampok surga untuk kepentingan kita dan keluarga kita. Bertobat. Tuhan memberi jaminan untuk kita tidak malu mengetok pintu rumah orang Bethlehem yang punya roti itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Kita tidak malu karena untuk siapa? Orang lain. Ngerti gak? Puji Tuhan, kita masih ada di bulan pertama tahun. Maka kalau tidak, sepanjang umur kita malu-malu. Betul tidak? Karena kita hanya cari untuk kepentingan kita sendiri saja. Bertobat. Berbahagialah kalau kita beriman untuk orang lain, bukan untuk keperluan kita. Oke. Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Maka itu mulai hari ini kita baca Alkitab, nikmati pelan-pelan, cerna. Ya. Ayo kita belajar ini betul. Udah Yudas ayat 20. Yudas itu nggak ada pasalnya, cuma 1 pasal. Oke, kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi ulang serentak ya. 1, 2, 3. Akan tetapi, ya saudaraku ya, kasih terus.
dalam Roh Kudus. Keluarkan kalimat, bangunlah diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Wah, ini luar biasa. Untuk benar, nggak ada paling benar. Benar itu cuma satu, ya benar. Kudus, ya kudus. Tapi untuk iman, mengapa firman Tuhan mengatakan ada iman yang paling suci? Kalau kita turun sedikit, muncul iman yang sekedar suci. Loh ya atau tidak? Turun lagi, ada iman yang 3/4 suci. Turun lagi, ada iman yang setengah suci. Turun lagi, ada iman yang 1/4 suci. Yang paling akhir, iman yang tidak suci. Loh, ngerti nggak maksud saya? Karena ada kata paling, berarti ada step-stepnya nggak? Saudara renungkan. Saya berpikir, apa itu iman yang paling suci? Sekarang ini luar biasa. Saya langsung, iman yang paling suci adalah iman yang segala sesuatu dimulai dari hati Tuhan. Oh, enggak amin. Amin. Maaf, siapa pernah dengar pengajaran dulu-dulu? Saudara pengen punya mobil, nggak punya uang, datang ke showroom mobil, pilih yang cocok, putarin 7 kali dan tumpang tangan. Pernah dengar nggak ada pengajaran seperti itu dulu? Belum pernah dengar, saya tanya kok. Waduh, sangat iman yang paling najis. Duit nggak punya, garasi nggak punya, beli bensin setengah mati, beriman punya mobil. Ngawur aja. Maaf. Itulah contoh-contoh iman yang tidak suci. Yang Tuhan minta kita harus membangun diri kita di dalam landasan iman yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus. Ayo kita bongkar 2 kalimat ini. Apa itu iman yang paling suci? 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Ayo cepat buka. 1 Yohanes 5:14. Saya ulangi, iman yang paling suci kalau segala satu iman kita dimulai dari hati Tuhan. Udah ketemu? Baca 1, 2, 3. Dan inilah keberanian, Inilah kepercayaan kita kepadanya, terus yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. nah inilah iman yang paling suci. Inilah keberanian percaya kita kepada Bapa di surga. Untuk berani apa? Berani minta apa saja. Betul? Asal, jangan lupa. Asal apa? Menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Betul? Baru doa kita diapakan? Dikabulkan. Kalau begitu, kita doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Ayo cepat, yang mana? Nah, cari kehendaknya dulu baru berdoa. Padahal faktanya selama ini kita nyerocos dulu baru jadilah kehendakmu. Ya ngawur. Betul tidak? Kita harus cari kehendaknya dulu, baru kita berani menghampiri tahta kasih karunia. Ini iman yang paling suci. Kenapa harus doa di dalam Roh? Roma 8:26. Ayo cepat. Itu kompor-kompor sudah menyala. Ayo cepat. Kalau enggak kering itu kuahnya. Roma 8:26. Kenapa harus doa dalam Roh Kudus? Betul ya? Tadi kalimat terakhir di Yudas 20, dan berdoalah. Ayo, berdoalah di dalam Roh Kudus. Kenapa? 26. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, stop.
kita sebenarnya tahu atau tidak tahu bagaimana doa yang benar itu? Ayo, tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Maka itu mulai hari ini kurangi banyak ngomong. Kalau lagi berdoa, lebih banyak diam. Oh enggak, amin. Saya mau buktikan ya. Mulai dari Abraham. Ya. Nuh dulu. Nuh, Abraham, terus Musa, Yusuf, Daud, nabi-nabi Yeremia, Zakaria, Yesaya. Musa, catat. Soalnya kalau baca Alkitab akan ketemu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berkatalah Tuhan kepada Yesaya, disampaikannya firman-Nya kepada Yeskiel. Betul tidak? Tahu artinya? Artinya siapa yang ngomong duluan? Ya sudah, jangan banyak ngomong duluan. Itu yang salah selama ini. Bahkan banyak kali kita begini ngomong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus, Tuhan, dan terus amin. Baru apa? Nggak ada nih anak. Ngerti nggak contoh ini? Banyak itu nggak kita ini? Nah itu kurang ajar. Artinya ini permintaanku, aku maunya beres. Enak saja. Dia itu mau bicara kepada kita. Ini yang kita harus tahu rencana Tuhan untuk hidup ini. Amin. Harus dimulai apa-apa dari hati. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana berdoa yang berkenan dan benar, kalimat selanjutnya ayat 26, tetapi roh sendiri ngapain? Berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak mampu kita ucapkan. Sekali lagi, perlu nggak banyak ngomong kalau berdoa? Tidak, kita nggak tahu. Bahkan pasti semua kita pernah ngalamin ketika kita tertekan dengan persoalan berat sekali. Bisa ngomong? Bisa doa? Nggak pernah nangis. Betul nggak? Cuma bisa nangis, udah nggak tahu ini mau ngomong apa. Inilah firman. Maka itu mengapa Yudas ayat 20 berkata, biarlah engkau membangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus, sebab satu-satunya pribadi perantara kita berdoa dan yang paling tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam masalah kita itu cuma Roh Kudus. Katakan amin. Jadi mulai hari ini biasakan kalau berdoa tenang. Maaf, doa kita selalu salah. Selalu, jangan tersinggung. Kenapa selalu salah? Karena isinya cuma 3. Kalau saudara setuju, tertawalah yang kencang. Apa isi doa kita? Minta lapor guru, guru lapor minta. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Saya tanya. Ya bertobat bukan begitu. Minta Tuhan tolong ini Tuhan, tolong anakku, tolong mertuaku Tuhan, anjingku juga sakit Tuhan, tolong. Maaf. Setelah minta lapor. Tuhan, bisnisku sepi sekarang. Ini jemaat ini mulai pelit-pelit dan kolektornya kurang terus kalau minggu tuh. Lapor cerita tetangga kami itu mulai cari gara-gara lagi tuh. Lapor semua. Habis lapor, Tuhan ingat, aku sudah melayani Tuhan sekian tahun. Aku ini rajin berdoa pagi Tuhan. Nah, sering nggak doa kita seperti itu? Salah semua. Doa itu kita begitu menghampiri Tuhan tenang. Oke, bagian terakhir sebelum api kompor mati. Keluaran 33 mulai ayat 7. Ini luar biasa. Melangkah dengan iman, tema kita hari ini di tahun 2019. Dan ini langkah iman kita, berkenan kepada Tuhan.
3 ayat 7. Ayo kita baca 1, 2, 3. Gina Javid kamu pindah supaya order duduk situ, nggak bolak-balik mas. Udah 1, 2, 3. Pelan-pelan mana suara yang lain? Sesudah itu Musa bangun kemah terus dan menamainya kemah di luar perkemahan dan jauh dari semua perkemahan Israel terus dan menamainya kemah pertemuan. Wah, ini seru sekali. Menamainya kemah pertemuan. Bertemu siapa? Tuhan. Ayat berapa? Ulang 1, 2, 3. Oh, mana? Oh, masih ada, maaf. Ulangi lagi ayat 7 supaya lengkap. 1, 2, 3. Bukan ayat 7. Oh, itu Pak. Oh, masih 7? Enggak, saya minta ulang dari depan supaya gak kepotong. Oh, berarti tadi 6. 7. Oke, maaf. 1, 2, 3. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan meletakkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah dia dari kemah pertemuan dan di luar perkemahan. Keluarkan pelan-pelan dulu. Tunggu satu-satu. Keluarkan kalimat setiap kali. Siapa? Kita. Ya. Akan mencari Tuhan harus ke situ. Ayat 8. 1, 2, 3. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah. Izinkan saya berkata khusus untuk ayat 8 kepada rekan-rekan saya, para pengkhotbah, para pendeta, para gembala yang sangat dikasihi Tuhan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini dan mudah-mudahan gak ada orang tersinggung. Apa arti kata ayat 8? Apabila Musa masuk ke kemah pertemuan itu, seluruh bangsa itu ngapain? Bangun, ayo dan berdiri terus, masing-masing di depan pintu kemahnya terus. Mereka mengikuti Musa dengan matanya terus sampai Musa masuk. Lagi sekali, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung, tapi ini kebenaran yang kita rasakan. Boleh nggak saudara, para hamba Tuhan, para pemimpin umat dan saya berkata bahwa kita ini Musa-Musa itu? Lalu saya tanya, iya atau tidak? Lalu kita para hamba Tuhan, pengkhotbah ini, pendeta, gembala, boleh nggak kita itu Musa-Musa itu? Jawab dong yang lain. Boleh. Iya. Pertanyaannya, apakah semua orang, baik jemaat kita ataupun siapa saja, ketika mereka tahu bahwa kita mau khotbah, ada antusias yang tinggi dari bangsa itu? Ngerti? Apa arti kalimat apabila Musa masuk ke kemah pertemuan, maka bangunlah seluruh bangsa itu dan mengamati Musa dengan matanya sampai Musa masuk ke dalam. Berarti bangsa itu menunggu apa? Ayo menunggu apa? Firman. Bangsa itu tahu apabila Musa masuk, apabila gembala kami, apabila pemimpin kami masuk ke ruangan itu, ada firman yang kami nanti. Saya tidak tahu kerajaan Cirebon, ya Jawa Barat, tapi saya sangat tahu kerajaan Jawa, Solo, dan Jogja. Dalam tradisi Jawa, rakyat Kesultanan dan Kasunanan, begitu tahu rajanya menyendiri atau bertapa
atau nyepi. Seluruh rakyat itu menunggu. Istilah Jawa, wangsit apa? Saya nggak tahu dalam bahasa Sundanya. Wangsit apa yang akan diterima oleh raja kita? Itu semuanya nunggu. Rekan-rekan pendeta, melangkah dalam iman di tahun 2019. Biarlah setiap kali kita mau berdiri mengajar, jemaat sudah menanti-nantikan ada apa ini ya? Tuhan bicara apa? Apabila jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita malas-malas, santai-santai, seperti nggak membutuhkan, terserah dia mau khotbah. Maaf, berarti jemaat sudah bosan khotbah kita sendiri. Maaf, saudara. Berbahagialah setiap kita para hamba Tuhan. Setiap kali mereka tahu kita akan berbicara, jemaat tahu bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan pasti ada sesuatu yang baru disampaikan. Itu artinya itu. Dahsyat sekali. 9. Lanjut. 9 apabila juga. Oke. 1, 2, 3. Apabila Musa masuk ke dalam rumah itu, turunlah tiang awan dan berdiri di rumah dan berbicara Tuhan. Perhatikan. Tanda kehadiran Tuhan supaya bangsa itu tahu adalah tiang awan. Betul ya? Begitu mata mereka mengikuti pemimpinnya, gembalanya masuk ke kemah pertemuan, mereka kan bisa berdiri bukan? Bangkit. Tapi begitu tiang awan turun, nanti kita baca sebelumnya, mereka sujud. Gak usah dulu. Perhatikan pertanyaan ini. Jadi kalau tiang awan turun berarti Tuhan hadir. Dengar, di dalam kalimat itu antara Tuhan dengan Musa, siapa yang menunggu siapa? Ini loh saudara, ini dahsyat. Ngerti nggak pertanyaan saya? Siapa yang menunggu siapa? Ayo. Aneh nggak? Jadi kalau Papa di surga tidak melihat Musa masuk ke kemah itu, dia nggak hadir. Ngerti nggak ini sekarang? Maaf saya balik, khususnya kita para hamba Tuhan. Berapa kali kita berdoa puasa, berdoa mencari kehendak Tuhan, berdoa untuk mempersiapkan khotbah. Kok Tuhan nggak hadir-hadir, rasanya kosong, kering, capek, lelah. Pernah tuh kita ngalami sebagai manusia? Nah, berarti ada yang salah di hidup kita. Yahweh Tuhan dengan Musa beda. Pokoknya tiap kali Musa masuk ke kemah pertemuan, yang Maha Kudus langsung turun. Katakan amin. Percayakah saudara untuk masuk selanjutnya di tahun 2019, miliki peristiwa Musa? Tuhan harus seperti itu dengan kita masing-masing. Jadi kita nggak perlu tunggu-tunggu Tuhan. Maaf, berapa banyak di antara kita gini, sudah capek merem kok Tuhan nggak hadir, melek lagi, merem lagi, melek lagi. Maaf, pernah nggak kita alami seperti itu? Tidak dengan Musa. Pertanyaan berikut masih ayat ini. Siapa yang bicara duluan kepada siapa? Cepat lihat. Siapa yang lebih dahulu bicara kepada siapa? Aneh bukan? Ini yang saya katakan tadi. Baca hidup saudara kita di perjanjian lama, perjanjian baru, selalu dimulai Tuhan yang berbicara, bukan dari mereka. Termasuk kejahatan Saulus. Masih ingat? Siapa yang menemui siapa duluan? Tuhan Yesus yang menemui bajingan ini. Kan dia bajingan bukan? Betul. Penjahat besar, pembunuh Stefanus. Catat. Kok bisa Tuhan menemui penjahat ini duluan?
Karena Tuhan punya maksud di hidupnya. Ingat Abraham, siapa yang datang duluan? Tuhan. Abraham gak butuh, dia gak doa juga. Tiba-tiba aja dia datang. Dan lihat, Abraham kenal gak siapa yang ngajak ngomong hari ini? Belum. Dia penyembah berhala. Ini loh rahasia luar biasa, saudara. Yang kepada Abraham si kafir itu, kepada Saulus si penjahat itu, Tuhan selalu memulai dulu. Masa kepada kita, rekan-rekan sekerjanya dan yang terima panggilannya, dia cuek dan diam? Ada yang salah dalam hidup kita. Renungkan, inilah iman yang kita butuhkan di tahun ini untuk hidup berkenan kepada Dia. Begitu saya mulai dengan Ibrani 11 ayat 6, iman itu hanya untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Berarti Musa berkenan? Abraham berkenan enggak? Simon di Lukas 5 berkenan enggak? Ini enggak kenal Tuhan. Saulus berkenan, maka itu ditemui. Luar biasa. Masih ayat berapa sekarang? Saya lupa. Quran 33. Ayat berapa? 10. Oke, 1, 2, 3. Nah, itu dia. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa yang awan berhenti di pintu kemah, terus mereka bangun dan sujud. Ngapain? Menyembah. Kenapa mereka bangun dan sujud? Karena tahu Tuhan hadir kepada Musa. Ayat 11. Ayat 11 ya, betul ya? Nah, 11, 1, 2, 3. Stop. Dijelaskan lagi. Siapa yang mulai bicara duluan? Tuhan bicara kepada Musa. Terus dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Firman Keluaran 33:11 diulangi lagi oleh Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap di Getsemani. Masih ingat dia ngomong, mulai sekarang aku tidak menyebut lagi kamu. Ayo, masuk lupa. Sebelumnya ditangkap masuk Getsemani. Mulai sekarang aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi sahabat. Sama enggak? Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang bicara kepada teman. Pulang dari rumah makan purnama di Subang ini, mari semua kita merubah konsep iman kita. Amin. Yaitu iman berkenan kepada Tuhan, bukan iman untuk merampok surga supaya kita diberkati. Dan doa kita adalah doa dengan tidak malu untuk orang lain. Saya akan akhiri dengan ayat Lukas 15 ayat yang kelima. Minta atau pinjam. Ini tadi itu loh, minta atau pinjam. Nah, pinjam, minta. Kita harus sadar semua yang kita dapat dari Tuhan ternyata itu pinjam, bukan minta. Katakan, apa bedanya pinjam dan minta? Ayo cepat. Nah, kita seringkali kurang ajar, anggap minta semua terus gak mau balikan. Kalau pinjam itu harus kembalikan, tahu? Amin. Bukan kita makan sendiri. Setelah itu berapa roti? 3. Pernah mikir gak, kok ganjil sih? 5 atau 10 gitu. Saudara, jawaban Tuhan, semua yang kita punya itu pinjam, suatu harus kita kembalikan. Nah, 3 roti, manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau melayani orang, kenyangkan rohnya, kenyangkan jiwanya, kenyangkan tubuh. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Sungguh jadi sahabat Tuhan, orang yang kenal Tuhan. Amin.
semi musiknya. Ayo kita menghampiri Tuhan.